Pemirsa, kesuksesan tim nasional U19 tidak mungkin bisa dilepaskan dari peran Indra Syafri. Berkat tangan dingin Coach Indra, Indonesia kini punya tim sepak bola yang bisa dibanggakan. Berikut cuplikan bincang-bincang Veronica Moniaga bersama Coach Indra yang telah tayang dalam program Prime Time. Tim nasional Indonesia U19 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia yang akan digelar di Myanmar tahun depan. Tidak tanggung-tanggung di pertandingan penentuan, Garuda Muda mengalahkan raksasa Asia Korea Selatan dengan skor 3-2. Untuk membahas seperti apa rencana jangka panjang tim ini, di studio telah hadir pelatih yang membawa Garuda terbang tinggi, Coach Indra Syafri. Terima kasih Coach sudah hadir di Berita Satu. Sama-sama, terima kasih. Baik Coach, ini sedikit mereview pertandingan kemarin ini Coach. Bagaimana kemudian tanggapan dari para pemain setelah melewati kualifikasi Piala AFC ini? Ya, yang pertama kan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah memberikan kita suatu hasil yang maksimal. Yang sebelumnya kita sedikit punya permasalahan, apakah mungkin dalam waktu 3 minggu kita mencapai 2 peak performance. Tapi alhamdulillah berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita diberikan kekuatan dan kecerdasan untuk mencapai itu. Tapi kemudian adakah hal yang berat atau menjadi tantangan para pemain selama melewati babak kualifikasi Piala AFC ini? Apalagi mungkin melawan beberapa negara yang cukup tangguh seperti mungkin Vietnam, gitu. Iya, ke depan tentu lawan-lawan yang akan dihadapi semakin berat, ya, semakin berat. Tetapi kami yakin dan saya yakinnya, dan ini kita tidak hanya bicara penglihatan kasat mata, dari hasil statistik kita dan data-data teknis dan fisik kita, kita bisa bersaing di tingkat Asia. Oke, Coach, kemudian ini menjadi pertanyaan beberapa kalangan bahwa timnas U19 ini bisa diandalkan dan berbeda mungkin dengan timnas senior. Ada yang kemudian membandingkan seperti itu. Namun kita lebih ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih Coach Indra mengasuh timnas U19 ini agar ya mereka bisa memberikan kualitas yang baik pada saat melalui sejumlah pertandingan, khususnya pertandingan kualifikasi kemarin, Coach. Iya. Kalau membentuk sebuah tim yang kuat, tentu tidak terlepas dari niat awal ya. Niat awal yaitu dari pemilihan pemainnya. Dalam pemilihan pemain kita menetapkan suatu standar. Sekarang kita mau bicara dunia, tentu ada tahapan. Kita bicara Asia. Kalau sekarang mau bicara Asia, standar tentu standar Asia. Alhamdulillah anak-anak kita ini di segi satu sisi aja fisik, kemampuan fisik mereka, tingkat kebugaran atau yang dikatakan daya tahan mereka atau mereka semua di atas 55, bahkan ada yang 60 dan 61. Dan hanya satu sisi, mungkin di segi skill kita dengan negara-negara Eropa boleh kita akui kita di bawah, tetapi kan ada 4 ya, satu skill, yang kedua kemampuan taktikal, yang ketiga kemampuan fisik, yang keempat mental. Skill boleh kita di bawah orang, tetapi yang 3 kita harus di atas orang. Coach, ada yang kemudian mengatakan ada yang unik dari Coach Indra sendiri dalam mencari pemain. Anda juga sudah memiliki standarisasi tertentu untuk pemain, sampai Anda melakukan yang namanya kita katakan belusukan untuk mencari pemain. Apa yang memotivasi Coach Indra untuk melakukan itu? Bahwa harus sampai ke pelosok, mungkin ke beberapa daerah terpencil untuk mencari pemain. Begitu pentingkah kemudian itu? Iya, saya selalu mendengar banyak orang, masa dari 230 juta masyarakat anak bangsa tidak bisa membentuk 11 tim yang kuat. Masalahnya kita pernah mencari atau tidak. Sekarang yang paling ideal memang ada kompetisi usia muda. Problem untuk saya sebagai pelatih usia muda kan kompetisinya yang teratur sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten kan tidak ada. Yang kedua, alasan saya kenapa saya mencari ke daerah, pengalaman pribadi, saya orang yang dari desa datang bermain sepak bola, yang menurut saya punya kemampuan untuk dilihat. Tetapi dari dulu tidak pernah scouting dari PSSI melihat pemain-pemain yang potensi di daerah. Makanya kami waktu itu diberi kepercayaan untuk melatih tim nasional U16 di Bangkok, kualifikasi juga Piala AFC. Dan begitu kita masuk, kita sudah disodorkan pemain sebanyak 60 orang, dan pemain itu bukan kita yang memilih, tapi akhirnya ya itu tadi kita gagal.
Dan untuk diketahui pemain yang 2011 itu, yang 60 itu menjadi 30, menjadi 23 pemain inti waktu itu, sekarang hanya tinggal satu, Hargianto. Oke. Hanya tinggal satu. Yang lain adalah pemain-pemain baru. Berarti memang belusukan atau mencari pemain sampai ke daerah-daerah itu adalah suatu poin penting yang perlu. Harus. Ya? Kita minta kepada federasi diterjemahkan dengan mudah-mudahan kita adakan kompetisi yang dimulai dari tingkat Pemprov.